Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya ya, dimana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah posting dari jurnal ke buku besar, kemudian bagaimana cara menyusun neraca saldo untuk kasus UD Bahagia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan jurnal penyesuaian kasus UD Bahagia. Tapi sebelum kita langsung mengerjakan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian. Jadi yang namanya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang terdapat di neraca saldo dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi di sini jika ada perbedaan antara neraca saldo dengan kenyataan yang sebenarnya, maka kita perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Jika tidak ada perbedaan, ya tidak perlu disesuaikan. Kemudian yang berikutnya, akun-akun apa saja sih yang memerlukan jurnal penyesuaian? Yang pertama itu ada perlengkapan diantaranya. Kemudian yang berikutnya ada beban dibayar di muka, yang meliputi ada sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, contohnya misalnya sewa diterima di muka. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, misalnya piutang bunga atau piutang pendapatan. Kemudian yang berikutnya ada beban yang masih harus dibayar, contohnya utang beban ya, seperti beban gaji yang masih harus dibayar, listrik yang masih harus dibayar, air yang masih harus dibayar. Nah, itu masuk ke dalam kategori beban yang masih harus dibayar. Kemudian penyusutan aset tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah taksiran, piutang tak terdagih, dan persediaan barang dagang. Serta masih ada akun-akun yang lainnya yang memang memerlukan jurnal penyesuaian. Oke, langsung saja kita mengerjakan untuk dokumen nomor 1. Di sini telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priuk per tanggal 31 Desember 2018, di mana menunjukkan informasi bahwa terdapat interest revenue atau pendapatan bunga senilai Rp5.320.000. Kemudian ada bank service charge atau beban administrasi bank senilai Rp250.000. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya pendapatan bunga itu nanti akan menambah saldo kas perusahaan. Kemudian untuk beban administrasi bank itu akan mengurangi saldo kas perusahaan. Nah, untuk mengetahui berapakah cash in bank-nya ya, kita tinggal menyelisihkan saja antara interest revenue dengan bank service charge. Karena di sini lebih besar pendapatannya, sehingga otomatis cash in bank posisinya ada di sebelah debit, yaitu senilai Rp5.320.000, kita selisihkan dengan Rp250.000, maka nilainya itu adalah Rp5.070.000. Kita langsung saja jurnalnya bagaimana. Jurnalnya adalah cash in bank berada di debit ya, senilai Rp5.070.000. Kemudian yang berikutnya ada bank service charge, posisi di sebelah debit juga karena beban ya, beban bertambah di debit senilai Rp250.000. Dan untuk interest revenue atau pendapatan bunga itu akan bertambah di sebelah kredit senilai Rp5.320.000. Langsung saja kita mengerjakan. Yang pertama kita isi dulu ya di sini tahunnya dulu, tahun 2018. Kemudian kita masukkan bulannya, yaitu bulan Desember. Lalu tanggalnya adalah tanggal 31 untuk penyesuaian. Kemudian evidence number kita isikan dengan nomor bukti yaitu BM 12-1. Lalu untuk description-nya tadi diisi dengan akun ya, yaitu yang di debitnya adalah cash in bank. Kemudian yang di sebelah debit juga yaitu ada bank service charge. Saya ambil dari neraca saldo saja ya. Oke, untuk yang di sebelah kreditnya kita masukkan yang interest revenue atau pendapatan bunga. Nah, kita isikan referensinya cash in bank, kemudian bank service charge, dan interest revenue. Nah, untuk nominalnya tadi untuk cash in bank yaitu nominalnya adalah Rp5.070.000. Sebelah debit, kemudian
bank service charge Rp250.000 sebelah debit juga, dan yang di sebelah kredit yaitu interest revenue senilai Rp5.320.000. Itu untuk dokumen nomor 1. Oke, kita langsung masuk ke dokumen transaksi nomor 2. Di sini nomor bukti BM12-2 ya. Data penyesuaian akhir periodenya yang pertama itu persediaan akhir store supplies dinilai Rp4.850.000. Nah, di sini berarti masuk kategori perlengkapan, dimana perlengkapan itu bahan habis pakai ya. Nah, untuk bahan habis pakai berarti kita harus mencari tahu dulu berapakah perlengkapan yang sudah digunakan atau yang sudah dipakai. Caranya yaitu kita lihat di neraca saldo. Nilai perlengkapan itu adalah senilai Rp10.700.000. Nah, kemudian nanti kita kurangi dengan yang tersedia atau yang ada, yaitu senilai Rp4.850.000. Maka Rp10.700.000 dikurangi dengan Rp4.850.000, diperolehlah hasil Rp5.850.000. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah dengan cara mendebit beban perlengkapan atau store supplies expense dan mengkredit akun perlengkapan atau store supplies. Kita langsung saja mengerjakan tanggal 31. Nomor bukti BM12-2 untuk akunnya yang di sebelah debit yaitu store supplies expense, kemudian yang di sebelah kreditnya yaitu store supplies. Kita isi referensi dengan nomor akun. Untuk store supplies expense 6.1.200, kemudian untuk store supplies-nya yaitu 1.600. Tadi nominalnya adalah senilai Rp5.850.000. Juga sama. Ini untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2018 Rp2.500.000. Nah, ini termasuk ke dalam beban dibayar di muka. Karena di sini sudah diketahui berapakah sewa yang sudah menjadi bebannya, maka tinggal langsung saja jurnalnya di debitnya adalah beban sewa dan di kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Beban sewa bahasa Inggrisnya adalah rent expense, sedangkan sewa dibayar di muka itu adalah prepaid rent. Langsung saja kita isi yang di sebelah debitnya beban sewa atau rent expense ya. Nah, yang di sebelah kreditnya itu adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Kita isikan nomor akunnya. Rent expense itu 1.600, kemudian untuk prepaid rent 1.800. Nominalnya langsung saja kita masukkan Rp2.500.000. Ini juga sama. Oke, itu untuk poin yang kedua. Kita masuk ke poin yang ketiga. Ini juga sama ya, beban asuransi bulan Desember 2018 senilai Rp1.250.000. Tinggal kita jurnal saja, di debitnya adalah beban asuransi dan di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Beban asuransi bahasa Inggrisnya adalah insurance expense. Kita cari insurance expense di sini. Kemudian yang di sebelah kreditnya adalah prepaid insurance. Kita masukkan nomor akunnya. Insurance expense 6.1.500 dan prepaid insurance nomor akunnya adalah 1.1.700. Tinggal kita masukkan langsung nominalnya, itu Rp1.250.000. Juga sama. Oke, itu untuk pengerjaan poin yang ketiga. Selanjutnya untuk poin yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2018. Nah, di sini berarti perusahaan menggunakan metode taksiran atau metode tidak langsung ya.
Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Tinggal kita kalikan 5% dikali saldo piutang. Kita lihat di sini saldo piutangnya berapa atau account receivable. Nah, kemudian dikurangi dengan cadangan. Jadi 5% dikali 709.500.000 rupiah, lalu dikurangi dengan cadangan yang nilainya adalah 19 juta rupiah. Maka hasilnya adalah senilai 16.475.000 rupiah. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya tinggal mendebit beban kerugian piutang atau BDP expense ya, dan mengkredit cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Oke, langsung saja. Jadi yang didebitnya adalah BDP expense atau beban kerugian piutang, dan yang di sebelah kreditnya adalah allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Kemudian kita masukkan nomornya. Untuk BDP expense nomor akunnya adalah 6/1300, sedangkan untuk allowance for doubtful debt nomor akunnya adalah 1/1400. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan nominalnya, yaitu tadi nominalnya adalah 16.475.000 rupiah. Juga sama ya, untuk kreditnya 16.475.000 rupiah. Oke, selesai kita mengerjakan dokumen nomor 2. Kita lanjutkan ke penyesuaian nomor 3, yaitu nomor BM 12-3 ya, dimana penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, ini langsung saja karena kita sudah mengetahui nilai dari penyusutan bulan Desember, berarti tinggal jurnalnya. Di debitnya adalah beban penyusutan dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, beban penyusutan equipment di sini akunnya adalah depreciation expense, sedangkan akumulasi penyusutan equipment atau akumulasi penyusutan peralatan itu equipment accumulated depreciation. Oke, kita langsung saja masukkan tanggal 31. Nomor buktinya adalah BM 12-3. Kemudian di debitnya tadi adalah depreciation expense. Kemudian yang di sisi kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan, yaitu equipment accum debt. Kita isikan nomor akunnya. Nah, kemudian nominalnya berapa? Nominalnya adalah senilai 1.250.000 rupiah, sesuai dengan yang ada di dokumen ya. Itu untuk poin pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 rupiah akan dibayar tanggal 2 Januari 2019. Nah, ini berarti masuk ke dalam beban yang masih harus dibayar. Maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah beban gaji di debit dan utang beban di kredit. Beban gaji bahasa Inggrisnya adalah wage and salaries. Langsung saja, untuk di debitnya tadi beban gaji atau wage and salaries. Nah, kita pilih wage and salaries expense. Kemudian di sebelah kreditnya adalah utang beban atau expense payable. Kita tinggal masukkan kodenya. Untuk wage and salaries 6/1700, dan untuk expense payable itu 2/1200. Oke, nominalnya tinggal langsung masukkan, yaitu senilai 3.500.000 rupiah. Ini juga sama. Selanjutnya poin yang ketiga. Di sini listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.200.000 rupiah akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2019. Berarti ini juga sama ya, masuk kategori beban yang masih harus dibayar. Jadi jurnalnya tinggal beban listrik dan telepon di debit dan di kreditnya adalah utang beban. Oke, langsung saja.
Beban listrik bahasa Inggrisnya adalah telepon and electricity expense. Kita lihat. Nah, kemudian yang di sebelah kreditnya adalah expense payable. Nomor akunnya telepon and electricity expense 6/1100, dan untuk expense payable itu sama yang dengan yang di atas 2/1200. Untuk nominalnya kita tinggal masukkan 2.200.000 rupiah, juga sama. Oke, selesai kita mengerjakan bukti memorial nomor 3. Oke, selanjutnya kita mengerjakan dokumen transaksi nomor 4. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Jadi, berarti bagaimana caranya agar PPN income dan PPN outcome ini menjadi 0? Kita lihat di neraca saldo. Di sini ada PPN income dan PPN outcome, di mana PPN outcome itu ada di sebelah kredit dan PPN income ada di sebelah debit. Maka untuk menutupnya kita tinggal balikan posisinya. Jadi yang tadinya PPN outcome ada di sebelah kredit menjadi di debit, dan PPN income yang tadinya di debit menjadi di kredit. Nah, selisihnya kita tinggal masukkan ke PPN payable, di mana selisihnya itu adalah senilai Rp3.540.000. Dari mana Rp3.450.000? Yaitu dari Rp101.200.000 kita kurangi dengan Rp97.660.000. Langsung saja kita masukkan ke tanggal dulu, yaitu tanggal 31. Kemudian nomor buktinya BM, ini BM 12/3. Kemudian ini BM 12/4 ya, harusnya ini. Kita masukkan saja. Yang di debitnya adalah PPN outcome. Yang di kreditnya adalah PPN income. Dan selisihnya itu PPN payable. Masukkan saja, kita masukkan untuk kode akunnya atau nomor akunnya. PPN outcome 2/1500, PPN income 2/1600, dan PPN payable 2/1400. Selanjutnya kita tinggal masukkan nominalnya. Untuk PPN outcome di neraca saldo itu nominalnya Rp101.200.000, sedangkan untuk PPN income di sebelah kredit nominalnya dia Rp97.660.000. Nah, selisihnya kita tinggal kurangi saja Rp101.200.000, kita kurangi dengan Rp97.660.000. Jadi selisihnya adalah Rp3.540.000. Itu untuk poin ke-1. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu PPh badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari 2019 adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau sales. Karena di sini yang harus kita carinya adalah PPh badan bulan Desember, maka berarti kita harus menghitung berapakah peredaran bruto khusus untuk bulan Desember. Caranya adalah kita lihat di neraca saldo. Untuk peredaran bruto itu rumusnya adalah sales dikurangi dengan sales retur. Berarti kita lihat di sini. Nah, ini untuk sales dan sales retur per 31 Desember 2018. Nah, caranya adalah tinggal kita kurangi sales dikurangi sales retur per 31 Desember 2018 dengan sales dikurangi sales retur per 31 November 2018. Itu. Oke, saya kopikan saja biar ada perbedaannya ya. Nah, tinggal kita kurangkan. Jadi sales dikurangi sales retur
sama dengan sales nih dikurangi dengan sales retur untuk yang 31 Desember. Ini 31 Desember ya. Kemudian kita cari tahu berapakah sales dikurangi sales retur per 31 November. Nah, untuk 31 Novembernya yaitu karena sales returnya tidak ada, berarti yang ini ya, yaitu Rp503.300.000. Maka kita bisa mengetahui berapakah peredaran bruto untuk bulan Desember dengan cara kita mengurangkan ya, 1.515.300.000 kita kurangi dengan Rp503.300.000, maka diperoleh 1.012.000.000. Nah, ini merupakan peredaran bruto bulan Desember. Tinggal kita kalikan dengan 0,5%. Jadi 0,5% kita kalikan dengan 1.012.000.000, maka hasilnya adalah Rp5.060.000. Nah, ini merupakan beban pajak penghasilan atau income tax expense. Nah, jurnalnya kan sebenarnya income tax expense di debit, income tax payable di sebelah kredit. Akan tetapi kita harus memperhitungkan adakah prepaid tax di sini. Nah, di sini ada prepaid tax, nilainya itu adalah 15 juta. Jadi, uang muka pajak kita di sini lebih besar daripada utang pajak kita, sehingga kalau kita potong dengan prepaid tax, maka otomatis utang kita akan berkurang senilai Rp5.060.000. Nah, jurnalnya kalau saya langsung saja, karena nanti utang kita akan habis dengan uang muka pajak, sehingga jurnalnya itu di debitnya adalah income tax expense dan di sebelah kreditnya adalah prepaid tax, karena prepaid taxnya lebih besar daripada utang pajaknya. Oke, langsung saja jurnalnya, yaitu income tax expense di sebelah debit, prepaid taxnya di sebelah kredit. Kenapa? Karena nilai prepaid taxnya lebih besar daripada utang pajaknya. Kita masukkan income tax expense, kodenya itu 9.100 dan prepaid tax kodenya 1.900. Kemudian untuk nominalnya yang tadi yaitu senilai Rp5.060.000 juga sama. Nah, selesai kita mengerjakan untuk penyesuaian. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan sisi debit dengan sisi kredit. Pastikan seimbang ya. Nah, di sini sudah seimbang. Selanjutnya tinggal buat rekapitulasinya. Tinggal kita masukkan saja yang ada di debit ya.
Oke, hasilnya sudah balance ya antara sisi debit dengan sisi kredit. Oke, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balance.